وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab yang kemarin, masalah wali anna tashhib jahilan la yarda 'anil nafsihi khairan laka min an tashhib 'aliman yarda 'anil nafsihi. Masih tafsir daripada bersahabat dengan orang-orang yang ridha terhadap hawa nafsunya. Berteman dengan orang yang ridha terhadap hawa nafsunya, itulah yang disebut bala, itulah yang disebut musibah, itulah yang disebut bencana. Orangnya pintar, tapi syahwatnya tidak bisa dikendalikan, celaka. Orangnya hafal kitab, tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, celaka berteman dengan orang tersebut. Orangnya imamahnya tebel, imamahnya panjang, jubahnya lebar, pakai surban, pandai ceramah pula, tapi dia ridha terhadap hawa nafsunya, celaka. Orangnya hafal kitab kuning, hafal tafsir, hafal Al-Quran, bisa tidak kita bersahabat dengan dia? Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, celaka. Jadi teman terhadap siapapun, dimanapun, keadaan, tempat dan waktunya, mau dia pinter ke, mau dia alim ke, apapun yang dia punyai, tapi satu yang dia tidak punya, apa yang dia tidak punya? Tidak ridho. Kalau dia ridho terhadap hawa nafsunya, sebaik-baik teman itu adalah orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Seburuk-buruk teman, sekalipun dia ahli maksiat, tapi dia mampu mengendalikan syahwatnya, insya Allah lambat laun kemaksiatan tersebut akan bisa dan mampu untuk dikendalikan. Soalnya kenapa? Kemaksiatan, kehinaan, kemungkaran, bala musibah, bencana, itu penyebabnya cuma satu. Apa itu? Ridho terhadap hawa nafsu. Kalau ridha terhadap hawa nafsu, itulah awal daripada bencana dan musibah. Jadi di sini dibagikan salasa arkan min syahwati. Jadi syahwat itu terbagi menjadi 3. Ini diambil simpulnya. Padahal syahwat itu 8 bahagian. Tapi kalau di sini disebutkan cuma 3. Yang pertama nafsu lawwamah wa amarah wa mutmainnah. Yang pertama nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu nafsunya apa? Hayawan, nafsunya hewan. Kalau dalam bahasa Arab biasanya hayawan itu sesuatu yang dianggap tidak mempunyai akal, tidak mampu untuk tafakkur. Ini benar, ini salah, dia tidak mampu. Apa yang membuat dirinya itu merasa dibenarkan, dihargai, dimuliakan, merasa dirinya bermanfaat untuk dirinya pribadi, dia akan lakukan. Itu yang dimaksud nafsu lawwamah, nafsunya hewan. Hewan itu kalau menguntungkan bagi dirinya pribadi, dia tidak mau tahu mau benar mau salah yang dia perbuat, asal menguntungkan untuk pribadinya, berarti itu termasuk seseorang hamba yang mempunyai nafsu lawwamah. Yang kedua apa? Ammarah. Yang kedua nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu apa? Nafsu lisyaiton, pemiliknya syaitan. Maaf ya, bukan menyebut setan orangnya. Ini dasar disebut di sini, memang disebutkan nafsunya nafsu setan. Nafsu amarah itu nafsu setan. Bagaimana nafsu setan itu? Dengan keadaan apapun,
amarahnya itu selalu bergejolak. Jadi ada apa-apa, ndak punya masalah sedikit, apalagi yang besar itu dibesar-besarkan, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dipermasalahkan. Semakin bergejolak, itu yang disebut nafsu amarah. Kalau nafsu lawamah tadi ada waktunya dia diam, tenang, ada waktunya dia marah, ada waktunya dia benci, dendam, iri, dengki terhadap orang. Tapi ada waktunya pula dia baik, itu lawamah. Yang dimaksud nafsunya daripada nafsu hayawan. Tapi kalau nafsu amarah ini bawaannya selalu amarah terus, tidak mau tenang, tidak ada waktunya dia dalam keadaan tenang, selalu amarah. Setiap mempunyai masalah pasti diselesaikan dengan amarah. Sedangkan sesuatu yang amarah itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga apa? Nafsu mutmainnah. Inilah yang dibolehkan. Yang dibolehkan nafsu itu cuma satu, yang diridhai oleh Allah. Nafsu mutmainnah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya inilah yang diseru, hanya nafsu inilah yang paling terbaik. Soalnya nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu itu tidak bisa dibuang, nafsu itu tidak bisa dihancurkan, nafsu itu cuma bisa dikendalikan. Sebaik-baik seseorang yang mempunyai nafsu itu nafsu mutmainnah, lembut. Nafsunya selalu berada dalam kelembutan. Bukan berarti dia tidak bisa marah, bisa. Tapi marahnya demi kebenaran, demi yang hak, dia akan marah. Mutmainnah itu seperti itu. Kalau ada sesuatu keganjilan di sisi Allah itu, Allah tidak ridho dia mengerjakan sesuatu, dia akan marah. Yang dinamakan nafsu, syahwat, nafsi itu beda-beda artinya. Kalau li nafsihi itu pribadi orangnya. Kalau syahwat itu kemauan dirinya yang buruk. Kalau hawa itu angan-angan dan cita-citanya selalu menuju kepada keburukan. Jadi kalau ada seseorang itu tujuannya dan pola pikirnya itu selalu buruk terus, selalu jahat terus, selalu maksiat. Kalau tidak maksiat satu hari dia itu akan gelisah. Nah itu namanya hawa dalam dirinya itu sudah bergejolak, sudah hidup di dalam dirinya. Makanya nafsu yang paling terbaik itu adalah nafsu mutmainnah. Disinilah pancaran-pancaran ilahiyatnya itu akan timbul dari sisi hamba tersebut. Kalau selama masih syahwat-syahwat yang lain itu merajalela, dia tidak punya nafsu mutmainnah, selama itu pula lah dia tidak akan pernah mendapatkan ma'rifah daripada Allah. Yang kita pelajari ma'rifah-ma'rifah yang banyak sekarang ini kan itu pembukuan saja, itu cerita saja, itu perjalanan saja, itu contoh saja, itu petunjuk saja, itu uraian saja. Yang sebenar-benarnya ma'rifah itu adalah Allah langsung memberi pancaran cahayanya kepada diri kita pribadi. Langsung diajarkan oleh Allah, langsung diajarkan kepada diri kita. Itu pancaran ilahiyat. Dengan apa dia dapatkan? Dengan nafsu mutmainnah. Irji'i, kembalilah engkau. Ketika dia mempunyai keinginan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat sembrono, untuk memperbuat hal-hal yang keji, nafsu mutmainnah itu selalu dia tarik, dia seru, dia panggil, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Dia akan selalu menyeru kepada kebaikan. Inilah yang orang ma'rifah punya. Jadi kalau kita ingin meneliti, kita ini sudah benar-benar ma'rifah apa enggak kepada Allah? Atau kita ini tertipu, terjebak dalam lembah syahwat dan kemaksiatan? Bisa dikasih tanda dengan syahwatnya. Kalau kita itu memang benar-benar ma'rifah, keadaannya selalu lembut dengan keadaan apapun. Dengan keadaan apapun kita selalu lembut. Kelembutan itu membawa kasih sayang. Kasih sayang itu sifat yang paling asma utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Asmaul Husna yang 99 itu, yang mutlak, yang murni itu terkumpul dalam sifat kasih dan sayang, Rahman dan Rahim. Justru daripada itu, simpulnya daripada Al-Quran yang 30 juz itu, Al-Quran yang 30 juz itu simpulnya agar kita ini bersifat kasih sayang terhadap siapapun. Seseorang itu tidak akan mampu berbuat kasih sayang kalau dengan dirinya sendiri pun dia tidak mampu untuk berbuat kasih sayang. Kasih sayang itu akan timbul kalau syahwat itu bisa dilumpuhkan. Selamanya seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan kasih sayang dari sisi Allah kalau dia masih apa? Masih dikendalikan oleh syahwatnya. Masih dikendalikan oleh syahwatnya. Orang belajar syariat dikendalikan syahwatnya, maka syariatnya batal. Orang belajar thariqah dikendalikan syahwatnya, tertolak thariqahnya. Orang belajar hakikat dikendalikan oleh syahwatnya, maka tertolaklah hakikatnya. Dalam kitab-kitab para ulama-ulama lain kan disebutkan bahwa hijabnya Allah Subhanahu wa taala itu 70.000 hijab yang tercipta daripada kegelapan, cahaya dan air. Apa yang disebut cahaya? Maksudnya apa di situ? Idza sami'a sautawal insan fasiyakhruju qalbuhu minal badan. Apa itu yang dimaksud? Dimaksud cahaya-cahaya pancarannya Allah Subhanahu wa taala itu. Kita harus menembus dulu. Jika ingin ma'rifah yang sebenarnya ma'rifah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membongkar hijabnya daripada yang mendinding antara kita dengan Allah. Kegelapan. Yang pertama kan tercipta daripada kegelapan. Apa yang dimaksud kegelapan? Kegelapan hati, kegelapan pikiran, kegelapan pandangan, kegelapan telinga. Kalau telinga itu gelap bagaimana sih? Kalau telinga seseorang itu digambarkan, telinga seseorang itu gelap, dia itu suka mendengarkan fitnah, gibah. Kalau tidak gibah, kalau tidak mendengar gibah, di telinganya ini rasa tidak enak. Kalau mulutnya ini tidak menfitnah seseorang, mulutnya ini tidak enak. Itu yang disebut hijabnya daripada kegelapan. Yang disebut dari air apa? Dia mengakui kejernihan, kebersihan, kemutlakan dirinya pribadi terhadap dirinya. Dia selalu mengakui kebaikannya, kebagusannya, kasih sayangnya. Dia selalu akui terhadap itu, maka itu adalah hijab untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya daripada air. Air itu kan mengalir, cair, bersih, suci, murni. Jadi kemurnian dirinya itu dia akui bahwa dirinya itu murni, dirinya itu baik, dirinya itu berbuat hal-hal yang mutmainnah, yang baik. Kalau berbuat baik itu dianjurkan, mengakui dirinya berbuat baik itu yang tidak dibolehkan. Itu namanya sombong, ria. Itu yang dimaksud daripada air. Daripada cahaya hijabnya Allah itu apa maksudnya? Pancaran-pancaran dirinya itu. Kalau tidak saya yang bantu dia tidak tahu saya. Mau bagaimana lagi nasib dia, mau bagaimana lagi nasibnya, mau bagaimana lagi cita-citanya dan tujuannya. Saya yang buat dia seperti itu. Itu maksudnya hijab daripada cahaya. Kalau kita tidak bisa menembus yang tiga ini, kegelapan, air dan cahaya, maka ma'rifahnya itu tertolak. Makanya jangan hanya belajar hakikat dan ma'rifah saja. Belajar hijabnya bagaimana kita supaya menembus agar tidak ada dinding lagi antara kita dengan Allah. Kalau antara kita dengan Allah itu sudah tidak ada hijab, berarti tidak lain sifat kita itulah sifat Allah. Itu yang disebut kata Allah, hajatmu hajatku, pandanganmu pandanganku kata Allah, pendengaranmu pendengaranku. Makanya jangan heran kalau orang itu sudah dikasihi oleh Allah, sudah tidak ada hijab lagi dengan Allah, pendengaran yang dia dengar itu langsung dari Allah, dikasih petunjuk oleh Allah, pembicaraannya itu mutlak langsung dari Allah. Pandangannya ini langsung dari Allah, bukan hanya terhalang dinding dan tembok.
berlapis-lapis pun dari sini sampai Ka'bah itu dia tembus pandang apa yang terjadi di sana. Kenapa? Dia sudah membongkar hijab yang 3 tadi. 70.000, 70.000. Jadi kalau 7 nolnya 1 itu berapa? 70. Kalau nolnya 2 700. Kalau nolnya 3 7.000. Kalau nolnya 4 berapa? 70.000. 4 kekosongan. Apa yang dimaksud 4 nolnya itu? Depan, belakang, kiri, kanan. Kosongkan semuanya. Fokus kepada yang 7. Apa yang 7? Martabat dan sifat-sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama, basor, kalam. Kudratnya itu apa? Kudrat itu kuasa. Setiap kekuasaan dirinya ini dia selalu sandarkan dan musyahadah kepada Allah. Iradat, kemauan, keinginan dan cita-citanya selalu dia sandarkan atas kemauan dan keinginan serta apa yang diberi hak oleh Allah, yang dia suruh amanah untuk menjaganya. Ilmunya digunakan untuk di jalan Allah. Sama pendengarannya untuk mendengarkan agamanya Allah, perintahnya Allah. Ini yang 7. Sampai kalam, dia pun tak mau berkata-kata kecuali kalamnya daripada kalam Allah. Nah itu maksudnya 70.000. Kosongkan. Kita mau ke depan, mau ke belakang, mau ke kanan, mau ke kiri, kosongkan. Kembalikan kepada yang ahad, kembalikan kepada yang tunggal. Disitulah pancaran-pancaran di sisi Allah. Kalau sudah digantikan cahaya diri kita ini sudah digantikan dengan cahaya ilahi Rabbnya kita, maka cahaya itu akan memancar. Timbullah seseorang itu akan menjadi tenang, tentram, damai, tidak ada gelisah, resah, gundah, gurana, itu tidak ada lagi. Tidak ada duka cita dan kesedihan di dalam hatinya. Berarti itu pancaran nur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut nur ilahiyah. Nur ilahiyah itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipancarkan kepada kita. Tapi jangan sampai mengakui. Hati-hati dibilang di sini. Terus dilanjutkan lagi kata beliau, fasya'al basirata yashhadu qarbahu. Maka cahaya mata hati itu yaitu nur daripada akal. Cahaya mata hati. Kalau seseorang itu hatinya itu bersih, hatinya itu disucikan, selalu dia berusaha untuk membersihkan dan menyucikan hatinya, menghilangkan prasangka-prasangka dan kotoran-kotoran hatinya, maka akalnya itu akan berpikir terpancar ilmu daripada ilmunya Allah. Makanya seseorang itu akan masuk. Bukan hanya melalui belajar saja kita alim. Ada seseorang itu dengan ketulusan dan keikhlasannya dikasih ilham, itu yang disebut fasya'ul. Telah kupancarkan basor, pandanganku telah kupancarkan terhadap dirimu. Maka saksikanlah olehmu qalbahu, dekat, sungguh sangat dekat. Maka cahaya mata hati itu adalah nur akal yang menunjukkan kepada iman. Disitulah letaknya keyakinan seseorang. Dia akan yakin seyakin-yakinnya, sekalipun mata zahirnya tidak memandang. Soalnya kenapa? Mata zahirnya sudah digantikan dengan mata nurani dan ruhaninya Allah. Kalau mata zahir ini terpejam, mata ruhaninya Allah itu hidup. Itulah yang kadang didatangkan madad. Madad itu apa? Madad itu petunjuk pertolongan. Madad itu khusus daripada Rasulullah SAW. Khusus langsung. Maka jangan heran mata zahir terpejam, mata batin bisa memandang Rasulullah. Itulah yang disebut awal mula berjumpanya bermimpi firru'yah ila Rasul, kepada Rasulullah SAW. Matanya ini mau terbuka mau tertutup, pandangannya selalu fir Rasul. Kalau mata yang zahir ini suka melihat hal-hal yang tidak bersifat kasih sayang terhadap siapapun, maka jangankan dia merem, melek pun akan rabun matanya untuk melihat, memandang daripada kasih sayang, daripada sholawat wujud, daripada wujudnya Rasulullah SAW.
Karena hati ini akan terpancar kepada akal. Akal itu adalah panglimanya hati. Hati ini adalah rajanya. Bukan hati yang berbuat, tapi hati yang menyuruh. Akal yang dikembangkan, mulutlah yang menyampaikan. Disebut kalamullah. Itulah yang dipanggil Nabi Musa itu disebut kalimullah. Punya mukjizat, bisa berbicara dengan Allah dengan 3 hal tadi: akal, hati, sir. Maka yang terwujud daripada kata-katanya itu kalam, daripada kalamnya Allah. Makanya Nabi Musa itu berani dia. Berani kenapa? Berani mengatakan yang hak itu hak, berani yang mengatakan batil itu batil. Soalnya kenapa? Itu dari ilahiyat, dari sisi Allah, melalui sirnya. Dia akan timbul sisi ilahiyat daripada perkataan, setiap perkataan. Dari situlah timbulnya. Maka fungsi yang paling utama, belajar syariat, belajar thariqah, belajar hakikat maupun tasawuf maupun ma'rifah, musyahadah, kalam, ghaib, laisa, innalillah, bahkan sampai inna ilaihi raji'un. Hidup kita tiada, mati tiada, kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang kita jaga selalu, apa itu? Syahwat kita. Hanya satu saja tujuan, kepada mutmainnah, bukan kepada lawamah, bukan kepada amarah. Nah, kira-kira segitu saja. Semoga menjadi kemanfaatan dan keberkahan dunia maupun akhirat. Dikabulkan hajat kita, bertemu dan dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum al-'afwu minkum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha 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 illallah. La ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, 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 subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, 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 ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.